Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah salah satunya semua kegiatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan tersebut tanpa adanya jerumusan kemaksiatan maka akan dihitung oleh pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Yang saya hormati dan yang saya takzimi Bapak Ibu Dewan Juri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah sehingga kita bisa kumpul pada siang hari ini tanpa kurang satu apapun. Dan tanpa lupa sholawat ma'asalam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Dan perlu kita ketahui bahwa di hari akhir nanti tidak ada yang dapat menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdi Musgerto dari perwakilan kelas 10 Oto 3 yang ingin menyampaikan tema ceramah kemuliaan dan amalan apa saja yang perlu kita dapat lakukan di bulan Ramadan ini. Sebelumnya, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dinantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh penjuru dunia. Dan di mana di dalam bulan Ramadan tersebut ada salah satu kegiatan yang dinamakan puasa, yang di mana puasa tersebut merupakan suatu hal yang bagaimana kita harus menahan hawa nafsu, tidak hanya lapar dan haus, tapi kita harus menahan hawa nafsu dari diri kita masing-masing. Dari bulan Ramadan tersebut kita lebih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita mengharapkan limpahan pahala ataupun limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada keistimewaan dan juga adanya tentang amalan apa saja yang harus kita perbuat di dalam bulan Ramadan tersebut. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah salah satunya semua kegiatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan tersebut tanpa adanya jerumusan kemaksiatan maka akan dihitung oleh pahala. Lalu contoh hal sepele yang dapat kita ambil adalah ketika kita tidur di bulan Ramadan kita akan dihitung oleh pahala karena kita memiliki pikiran di benak kita, daripada saya maksiat lebih baik saya tidur. Tidak hanya tidur, kita bernafas pun sehari-hari di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, maka akan dihitung sebagai pahala. Salah satu kemuliaan ataupun amalan yang dapat kita gunakan atau kita pakai ketika bulan Ramadan adalah salah satunya membaca Al-Quran, karena setiap hurufnya yang dimana Al-Quran kita baca maka akan mendapatkan limpahan barokah, limpahan pahala. Untuk selanjutnya adalah kita harus tetap bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh solawatnya kita bisa ambil solawat Jibril dan solawat lain-lainnya. Mungkin ada sedikit solawat yang mau saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min taibatin qabnal maghib taliban kurbal habib bikurbihin nafsu tatit wa tad'ullah fayujib anwaru taha la tagib balighna liqahu ya mujib. Lalu amalan yang ketiga yang dapat kita sampaikan atau yang dapat kita amalkan ketika bulan suci Ramadan adalah sholat. Sholat bagi umat muslim adalah hukumnya wajib, terutama yang masih diberikan nafas.
maka sholat fardu hukumnya wajib. Lalu sholat apa yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah sholat-sholat sunnah, seperti sholat duha bila ada waktu, sholat tahajud bila mampu, dan sholat taraweh apabila mau. Mungkin semoga kita semua yang ada di dalam ruangan ini mendapatkan keberkahan dari apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua dalam lindungan dari Allah, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian. Apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, jazakumullahu khairan katsira, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abdi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdi Dimo, betul ya? Betul. Saya tanya jawab jujur. Biasa ngisi ceramah di mana? Alhamdulillah saya terutama di sekitar masyarakat. Nah kan, berarti kamu sudah sering Alhamdulillah mengisi ceramah di masyarakat. Biasanya di mana? Di event-event apa? saat ada acara walimatul usri, saat ada yang ingin menindakkan haji, Oh, ataupun Masya Allah. ulang tahun dan lain sebagainya. Oh begitu, karena saya lihat itu sudah ketahuan ini kok stylenya kayak stylenya Pak Ustadz deket rumahnya Mem Seli yang ngisi pengajian ya gitu. Terima kasih. Iya. Stylenya Pak Ustadz yang biasa ngisi di pengajian di dekat-dekat rumahnya Mem Seli itu adalah beliau berbicara sangat fasih, sangat lancar dan sangat cepat. Kamu seperti itu, plek jiplek begitu. Jadi saya langsung curiga ini pasti sudah sering mengisi seperti itu. Nah, itu sebenarnya pujian tapi juga sedikit koreksi begitu ya. Ketika kita mengisi di acara-acara seperti itu berarti kan audiens kita itu adalah audiens yang siap, audiens yang memang datang untuk mengaji gitu, audiens yang sudah menyiapkan hati, pikirannya, telinganya memang untuk mendengar apa sih yang mau disampaikan oleh ustadznya begitu. Nah jadi mau kamu berbicara secepat apapun pasti juga akan diterima dengan sangat baik begitu. Hanya saja untuk kegiatan ini nanti akan disiarkan melalui YouTube. Tidak semua orang yang akan mendengar kamu adalah orang-orang yang sudah siap untuk menerima ilmu yang akan kamu berikan gitu. Kalau kamu cepat-cepat seperti itu ya gimana ya? Gimana kira-kira? Sudah apa ya, Mem? Cocok atau enggak cocok kalau kamu secepat kilat seperti itu? Kebiasaannya membawakan seperti itu, Mem. Oh seperti itu. Jadi ke bawah ya sampai sekarang ya. Ke bawah. Gitu. Karena kamu sudah melalang buana kemana-mana mengisi ceramah, saya malah jadi masa iya Mem Seli yang menjuri ini. Mem Seli saja belum pernah mengisi ceramah. Berarti ini saya bukan menjuri, bukan selaku apa ya, yang lebih ahli bukan ya, karena kamu ternyata sudah sepak terjangnya sudah luar biasa. Ini saya menilai dari sisi pendengar. Kalau saya sebagai pendengar, orang yang hadir di sini, saya merasa kamu terlalu cepat. Tapi memang kefasihan kamu baik dari awal pembukaan sampai dengan penutupan itu fasih sekali, memang sangat lancar dan fasih begitulah, memang sudah pro begitu ya. Tapi yang perlu yang perlu jadi koreksi adalah ada kalanya kita perlu kok berbicara itu lebih tenang, lebih santai, lebih membujuk begitu. Bagaimana kita bisa berdialog, bagaimana kita lebih bisa membujuk pendengar. Ini dalam tanda kutip pendengar yang mendengarkan bukan untuk mendapat ilmu tapi tidak sengaja mendengar atau bagaimana gitu kan, lebih membujuk, lebih mengajak dengan nada yang lebih tenang, lebih santai, tidak diburu-buru seperti tadi. Seolah-olah Mem Seli sudah menyiapkan stopwatch di mana kamu harus selesai di sekian detik begitu ya. Sampai kamu berlari begitu cepat. Dan saya kira pelafalan-pelafalan yang ayat-ayat Al-Quran misalnya berbahasa Arab kayaknya kalau terburu-buru juga nanti kurang baik ya Pak, atau bagaimana ya? Gitu, jadi pastikan lebih baik bukan hanya dalam bahasa Indonesia atau dalam pelafalan yang berbahasa Arab saja, tapi pelafalan yang jelas terdengar itu akan lebih baik, lebih nyaman didengarkan, gitu aja sih. Kalau urusan pro dan tidak pro jelas ini sudah pro. Oke, terima kasih untuk Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Abdi. Abdi ya. Abdun, hamba Tuhan ya. Tapi dimonya itu apa? Dimo. Dari kakek. Oh, dari kakek. Belum tahu kalau itu. Itu nama kakek. Apa Pak? Nama kakek. Dari kakek, usulan dari kakek itu. Oh, ndak artinya apa dimo? Belum tahu. Oh, belum tahu. Biasanya kan abdi itu dikaitkan dengan, disandarkan dengan belakangnya gitu ya. Biasanya itu istilahnya kalau di dalam anak-anak santriku kan apa istilahnya ya, mudhof dan mudhof ilaih ya, gitu kan, disandarkan itu kan gitu. Baik, untuk abdi catatannya hampir sama seperti Mem Saili tadi ya. Jadi sebetulnya bagus ya, kontennya masuk, hanya kesannya terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga seakan-akan itu dikejar waktu segera selesai gitu. Jadi kurang rileks, kurang santai gitu loh ya. Andai kata itu disampaikan dengan rileks dan santai itu akan lebih luar biasa itu ya. Kemudian tadi yang diungkapkan adalah kemuliaan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, tapi saya belum banyak menemukan ungkapan apa sih mulianya Ramadan itu gitu. Tapi yang banyak dikupas adalah tentang mengisi di bulan Ramadan. Kan gitu tadi ya. Betul ya? Betul. Tidak salah ya saya ya. Betul. Jadi yang kemuliaannya itu tidak dibicarakan, tapi yang dibicarakan adalah mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, seperti mengisi kegiatan puasa Ramadan, macam-macam ibadah nanti akan ditingkatkan kan gitu kan. Terus kemudian memperbanyak baca sholawat kan gitu kan. Tadi lantunan sholawat yang diberikan tahu artinya enggak? Kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu ya. Nah, tapi bagus ya untuk lantunan sholawatnya, suaranya merdu sekali, merdu. Itu pujian-pujian sanjungan kepada baginda Rasul, apa itu artinya itu ya. Al-Mustafa, kan Al-Mustafa itu kan orang yang terpilih, orang yang tersanjung itu. Jadi kalimat-kalimat itu. Kemudian juga tadi dibahas tentang sholat ya, sholat tahajud, sholat tarawih. Sebetulnya kalimatnya itu sudah bagus, cuman ada diberi kalimat kalau bisa. Kalau bisa itu kan seakan-akan kalau tidak bisa di mana? Ya, harusnya kalau Mas Adi itu sebagai dai itu kan mengajak. Jangan kalau bisa ya, mari kita ngono ya. Itu kalimatnya nanti dirubah. Jadi koreksinya jangan kalau bisa, tapi mari kita laksanakan mumpung di bulan puasa ini, memperbanyak sholat duha, tahajud, tarawih gitu. Sesibuk apapun kita harus luangkan waktu untuk baca Al-Quran, dan bacalah Al-Quran yang sebanyak-banyaknya kan gitu kan tadi kan ya. Betul. Jadi sholat juga gitu, luangkan waktu untuk sholat ya, untuk sholat kan, sholat sunnah untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan itu supaya kita menjadi mulia kan gitu kan. Sudah mulia kan, menjadi mulia ketika di bulan Ramadan itu kan gitu. Sebetulnya sudah bagus ya, untuk materinya bagus. Terus tadi awalnya juga disampaikan bahwa Ramadan itu luar biasa ya kan, dinantikan oleh seluruh umat Islam, bahkan kalau bisa kullu
kullu syahrin itu Ramadan. Tadi sebetulnya disinggung tadi, sudah disinggung tadi. Dari umat Islam itu mengharapkan seluruh Ramadan kalau bisa seluruh bulan sebetulnya dijadikan bulan Ramadan karena saking mulianya. Cuma tadi tidak diungkap aja ya. Oke ya, belajar terus Mas Adi. Nanti temponya agak dikurangi, terus diperdalam lagi untuk kemudian kalau bisa ya menampilkan juga landasan dalil lah, dalil baik itu diambil dari Quran maupun dari hadis atau dari pendapat-pendapat ulama, itu akan lebih hebat ya, lebih hebat. Atau menunjuk referensi dari buku apa gitu misalnya, itu kan lebih kelihatan ilmiahnya gitu ya. Oke ya. Oke, siap. Nanti misalnya ngambil hadis rujukannya ke Bukhari atau ke Muslim atau ke Arba'in Nawawi atau Ibnu Majah atau siapa gitu, nanti akan lebih bermakna lagi. Oke ya, ke depan nanti kalau masih berlanjut di tahap berikutnya nanti materinya lebih didalami lagi gitu ya. Terima kasih, sudah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Abdi, namanya Mas Abdi, Abdi Moh. Oh, Abdi Moh ya. Dimo. Oh, Dimo. Oh ya. Mas Dimo dari kelas 10 atau 3 ya. Masya Allah, bagus sekali loh Mas. Nah, saya aja sampai tercengang gitu loh maksudnya. Ternyata Mas Dimo itu sudah maksudnya sudah sering ya untuk dakwah di beberapa acara gitu ya. Apa biasanya contohnya di mana Mas biasanya? Setiap rutinan hari Kamis insya Allah di Masjid Baitul Jannah samping pasar yang baru itu Pak, misi perjanjian. Oh, perjanjian. Betul. Oh, Masya Allah, Mas Dimo, wah luar biasa. Berkelas 10 padahal ya. Berkelas 10. Sering sih. Alhamdulillah. Saya keren sekali Mas Dimo. Mas Dimo tadi mungkin ya beberapa masukan dari beberapa juri yang lain itu terlalu buru-buru ya. Betul. Mungkin kalau di acara, apakah di acara gitu juga? Buru-buru juga? Biasanya pembawanya seperti itu. Pembawaannya memang segitu. Oh, emang seperti itu kalau di acara ya, gitu. Oh iya. Mungkin terlalu buru-buru ya. Jadi kalau ketika di acara kayak dai kayak gini, mungkin untuk timing waktunya tolong diperbaiki ya, jangan terlalu terburu-buru banget. Karena yang kita juga menikmati ritmenya penonton, juri juga yang penonton yang di YouTube juga menikmati untuk dakwahnya Mas Dimo. Saya lihat Mas Dimo itu untuk gestur tangannya itu terlalu sendakep ya, itu minta tolong jangan terlalu lebih lepaskanlah tanganmu ya. Jadi biar lebih lebih explore aja itu tangannya, enggak terlalu sendakep aja wong iki ora acara resepsi ya. Jadi itu lebih enak biar penonton itu biar bisa menikmati gitu loh. Jadi enggak cuma dari segi materi atau suara tapi tangannya juga main gitu. Untuk saya lihat sarungnya saya demen sekali ya. Sarung batiknya itu batik dari mana Mas itu? Ini beli Pak dari online. Oh online ya. Itu saya suka untuk batiknya dan juga atasannya juga bagus. Pecinya hitam juga pakai jam tangan juga. Untuk tadi mungkin blockingnya kurang ya. Tadi mungkin untuk interaksi sama penonton. Nah, jadi ya gitu biar meriah gitu loh. Jadi nggak bosen, jadi penonton itu nggak bosen kayak garing kayak gitu ya sambil kita interaksi dengan penonton. Udah itu saja untuk komentar dari saya. Mungkin dilanjut yang lain sudah cukup ya. Oke. Cukup sekian untuk komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dewan Juri yang telah memberikan kritik ataupun saran kepada saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.